hari, itu semua adalah karunia ilahi. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi memang sifat manusia itu, kata Allah, innal insana lakafur. Manusia itu benar-benar makhluk yang kufur nikmat. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Yang kita ini disuruh menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Tapi ternyata kebanyakan kita itu nggak suka mencontoh Nabi. Berat mencontoh Nabi, tapi itu memang jalan menuju surga. Kita tahu nanti hanya ada satu manusia yang membuka pintu surga, Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau cari panutan, mau cari idola, idolakan Nabi kita alaihissalam. Antum kalau manut Nabi sampai surga. Tapi manut siapapun belum tentu masuk surga. Karena tidak ada jaminan masuk surga buat ya manusia seperti kita. Mau ustadz, mau guru agama, mau tokoh. Apalagi jamaah, kalau yang jadi panutan kita itu Ronaldo. Ana ini kadang-kala heran. Seperti apa sih hebatnya Ronaldo? Seorang yang kafir, pezina, fasik, itu diidolakan oleh seseorang. Enggak Ustaz, ana hanya suka main bolanya Ustaz. Umpamanya. Kita bisa lihat orang itu jam 3 malam bangun hanya untuk nonton Ronaldo. Tapi untuk qiyamul lail, tahajud, berharap sama Allah nggak ada. Dia nggak bangun untuk itu. Ini pertanda ada cinta yang salah, jemaah. Ketika orang berpikir, Ustaz karena cuma suka dengan main bolanya. Antum sampai gila sama Ronaldo, sampai siap bangun malam, kerja ngantuk antum lakukan. Tapi qiyamul lail, ketika Allah mengabulkan doa hambanya, kita nggak lakukan itu. Maka bahaya jemaah. Maka tolong kita berusaha untuk merubah cinta kita. Berikan kepada Allah cinta kita. Berikan kepada Rasulullah SAW. Yang tentunya kalau antum cinta sama Nabi SAW, antum akan ikuti gaya hidup beliau. Sampai tidurnya dimeloi. Kita bisa lihat anak-anak yang beli kaosnya Ronaldo. Beli pakai kaosnya Ronaldo, main bola pakai itu. Kenapa dilakukan? Karena ada cinta di hatinya. Suka sama tuh orang. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik itu di diri Rasulullah SAW. Kalau antum mau bicara ketampanan, nggak ada makhluk yang lebih tampan dari Rasul SAW. Kalau antum mau lihat makhluk yang paling gagah, nggak ada yang lebih gagah daripada Nabi SAW. Bicara keberanian, para sahabat Nabi ketika perang berkecamuk, semuanya di belakang Nabi. Nabi yang paling depan. Kalau ada yang paling berani pun mungkin sejajar sama Nabi, nggak ada yang di depan. Kalau bicara keberanian, kalau bicara jud wal karam, bagaimana dermawannya Nabi SAW, suka berbagi, Allahu Akbar. Baju yang dipakai diminta dikasihkan sama Nabi SAW. Kalau dibicara tentang semuanya lah, Nabi itu lautan yang dari arah mana saja engkau ambil, engkau akan dapatkan manfaat. Tapi kenapa masih ada kita nih yang muda-muda kadang-kala masih mengidolakan orang-orang yang dimurkai sama Allah Jalla Jalla. Semoga selawat bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau. Nih buat yang perempuan, kalau mau cari idola, cobalah
idolakan Khadijah radhiyallahu taala anha yang dijamin masuk surga. Ikut Khadijah, insya Allah bareng Khadijah masuk surga. Karena almar'u ma'aman ahab, orang dikumpulkan sama orang yang dia cintai. Ada 4 wanita sayyidatu nisa'i ahlil jannah, yang paling mulia di antara penghuni surga. Dari wanita-wanita ada 4. Kalau mau manut, salah satulah dari 4 ini. Siapa yang pertama? Maryam ibnatu Imran, ibunya Isa alaihissalam. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin cari panutan, tangannya Fatimah itu kasar. Jadi yang termulia di surga itu nggak halus tangannya ketika di dunia. Sekarang kan perempuan kalau berpikir melihat, aduh fulana cantik banget, ya pakai krim apa fulana? Itu yang dicari. Tangannya halus, pakai apa ya? Aisyah itu, Fatimah itu kasar tangannya. Sampai sakit dia itu harus numbuk gandum sendiri. Tapi memang harus seperti itu, menjadi wanita termulia di surga itu nggak bisa santai hidup di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat siapa? Istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim. Dia tinggalkan segala kenikmatan dunia, bahkan disiksa sama Fir'aun, dibantai sama Fir'aun. Dia lakukan semua itu demi agar imannya tetap dia pertahankan. Maka bagi yang perempuan kalau mau cari panutan, cobalah 4 perempuan ini. Baca biografi mereka, cari tahu tentang mereka, bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu. Semoga selalu bersambung buat para sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan Nabi alaihissalam. Amma ba'd. Yang pertama, Ana merasa tersanjung sekali bisa berkumpul dengan, Masya Allah, dengan orang-orang yang semoga saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Bicara sahabatku, apa temanya? Kau sahabatku di dunia dan di akhirat. Kau sahabatku di dunia dan di akhirat. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Bisa dan tidak bisa. Bicara sahabat, ternyata sahabat ini memiliki peran yang besar dalam keistiqomahan seseorang. Bahkan masuk surga atau masuk neraka itu teman ini pengaruh banget. Di surat Az-Zukhruf Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mengasihi di dunia, mereka yang saling mencintai di dunia, mereka yang bersahabat di dunia, kelak pada hari kiamat semuanya akan bermusuhan. Semuanya bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat, yang berkumpul karena ketakwaan, karena iman. Ibnu Katsir, seorang alim ulama, mufassir, dalam ayat ini dia bercerita, ketika 2 orang yang saling mencintai, 2 orang ini beriman, saling mencintai karena Allah. Kemudian salah satunya meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini akan terus berdoa mohon sama Allah. Ketika ditampakkan Allah ridho sama dia, di alam kuburnya Allah tunjukkan pintu surga buat dia. Allah tunjukkan tempat dia di surga. Diberi dia di alam kuburnya sepanjang mata dia memandang. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku punya teman ya Allah di dunia yang masih hidup, yang dia senantiasa mengingatkanku kepadamu, menyuruhku untuk taat kepadamu, dan dia meyakinkanku tentang hari akhir. Tolong ya Allah, matikan dia di atas keimanan, sehingga engkau berikan kepada dia seperti yang engkau berikan kepada aku. Nih kalau bicara sahabat dunia akhirat, mati masih doakan orang sohib-sohib. Dia berharap fulan jangan sampai tersesat ya Allah dalam kehidupan ini. Karena fulan yang ngajak anak kajian, fulan yang ngajak anak ke masjid, fulan yang nyuruh anak sholat, tolong tetapkan dia di atas keimanan. Sampai dia merasakan apa yang aku rasakan. Itu kalau mukmin. Tapi kalau orang kafir,
Orang fasik yang jauh dari ketaatan, mati salah satu temannya, kemudian dia disiksa di alam kubur sana, ditunjukkan neraka buat dia, maka ketika itu dia berdoa minta, ya Allah fulan, ya Allah fulan yang biasa ngajak aku kepada kemaksiatan, jangan dikasih hidayah ya Allah, jangan dikasih hidayah, supaya dia bisa merasakan seperti yang aku rasakan seperti itu. Jadi kalau bicara teman, sahabat, dunia akhirat itu, ya mereka yang saling mencintai karena Allah akan dikumpulkan. Sebagaimana kumpul di dunia, nanti kumpul di akhirat. Yang saling mencintai karena dunia, karena kepentingan, kebanyakan kita sekarang ini, pertemanan kita itu bukan karena Allah. Pertemanan kita itu kebanyakan karena hobi yang sama. Kita lihat di Jember, nanti tahu-tahu ada yang hobi mobil ini, kumpul mobil itu semuanya. Yang hobi motor apa saja sekarang itu ada perkumpulannya. Vespa, Masya Allah. Anak kadang-kadang ngelihat Vespa itu, sampai cerita teman Ustaz, antum nggak tahu Ustaz, dia ini punya Vespa. Orang yang punya Vespa itu punya loyalitas yang tinggi Ustaz. Kalau lihat temennya Vespanya mogok, Allah semuanya itu berhenti Ustaz. Nanti ya tunggu sini, nanti anak ambilkan. Itu terjadi, anak rasakan kata dia, loyalitas mereka Ustaz. Oh berarti pertemanannya karena Vespa. Kalau ngelihat orang naik mobil motor lain mogok, biasa dia Ustaz. Karena tidak satu hati. Allahu Akbar. Ada yang pertemanannya karena kerja. Sama-sama di tempat kerja yang sama, sehingga terjalinlah masalahnya bukan di sana aja, di sini masalahnya. Sehingga terjalinlah pertemanan, hubungan yang dekat karena pekerjaan. Nanti ganti kerja, ya sudah lain lagi kita. Maka ingat, semua pertemanan yang tidak didasarin iman itu akan jadi permusuhan. Kelak semuanya. Maslahat kita punya sahih fulan. Kenapa antum cinta sama fulan? Wallahi fulan ini royal sama fulus Ustaz. Zen, kalau anak berteman sama fulan nggak pernah kekurangan fulus. Tapi ada, kenapa engkau cinta sama fulan? Ya Allah Ustaz, fulan ini setiap anak ke rumahnya, anak lihat dia buka Quran Ustaz. Nggak ada, anak nggak dapat manfaat apa-apa Ustaz. Ana cuma cinta kepada dia karena Allah. Azan subhanallah. Sampai ada azan Ustaz, dia mau matuk-matuk paku, dengar azan, ditinggal Ustaz. Padahal tinggal mukul aja. Dia tinggal patoknya itu. Apa namanya? Palunya. Berangkat ke masjid. Subhanallah. Yang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Ketika Allah sebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan, salah satunya apa? Warajulani tahabba fillahi wajtama alaihi wa tafarraq alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena nafsu. Kemudian mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Jalla Jalaluhu. Itu akan dapat naungan. Maka kalau kita bicara persahabatan, tolong kita milih sohib itu. Milih. Antum sebagaimana pekerjaan itu milih. Ana nggak mau kerjaan ini. Dari awal ana nggak suka Ustaz. Ana cari kerjaan ini. Sohib pun seperti itu. Karena sohib ini bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Teman bisa memberikan syafaat. Orang-orang penghuni neraka, ketika ada penghuni neraka yang muslim yang kemudian karena kesalahan dia masuk neraka, lalu sohibnya di surga ngomong sama Allah, ya Allah, aku punya sohib dulu ya Allah, yang senantiasa ngajak aku ke masjid, datang kajian bareng, sholat bareng. Masya Allah, sekarang kok aku nggak kelihatan sama dia di surga. Suruh cari, ada di neraka. Ketika itu, subhanallah, Allah perbolehkan orang ini memberikan syafaat, sohibnya masuk surga. Apa kata penghuni neraka? Mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka mengatakan, kita ini siapa yang bisa bantuin kita? Nggak ada orang yang memberikan syafaat kepada kita. Dan teman baik pun nggak ada.
teman baik karena Allah. Karena apa? Sohibnya sama-sama di neraka kabeh. Terus siapa yang akan menyelamatkan dia? Maka perhatikan masalah memilih sohib. Rasulullah SAW berpesan, la tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Terus berarti sama orang kafir kita nggak boleh berteman. Berteman boleh, sahabat jangan. Konco bisnis, teman bisnis apa fadl. Sahabat jangan. Kenapa? Kalau antum bersahabat sama dia nanti, antum akan cinta sama dia. Padahal kita itu disuruh benci sama orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Bisa nggak antum bersahabat dengan teman yang ngomong ibu antum berzina? Antum bersahabat sama dia? Gimana antum punya sahib mengatakan Tuhan antum itu punya anak? Padahal kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa bersahabat? Enggak lah. Anda cuma ada kepentingan sama antum, urusan kerja ini itu ya fadhal. Mungkin antum juga bisa mengajak dia kepada Allah, itu sebuah keindahan. Tapi kalau bersahabat kemudian Ustaz, ana sama dia bersahabat, gak ada urusan masalah agama Ustaz. Seharusnya kalau antum sahabat dia, ajak dia menuju surga. Sampaikan kepada dia, Mas, keyakinan antum kayaknya perlu antum ya mentadabburi kembali. Rasul SAW berpesan, la tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Undang makan. Ini ada acara undang makan. Masya Allah. Kita kadang ngundang orang ke rumah kita. Nanti ke rumah. Jangan ngundang kecuali orang yang bertakwa. Jadi mukmin ini ada takwa lagi. Khusus lagi. Oh dia muslim Ustaz, tapi kok kayaknya kurang bertakwa. Jangan undang makan. Jangan suruh masuk rumah. Milih sahib itu. Dan sekarang kerusakan yang terjadi di masyarakat sebabnya apa? Teman. Kebanyakan sahib. Anak Masya Allah keluar rumah frustasi, ketemu sahib, pulang sudah pakai tato semua. Aduh, kok bisa pakai tato? Sahibnya, teman. Fulan subhanallah diajari ngaji sama orang tuanya, keluar tahu-tahu dapat berapa tahun narkoba. Kok bisa ya? Sahibnya. Maka kita perlu pilih teman seperti itu. Ini perintah Nabi SAW. Dan cari teman yang setia. Wafa, sifat teman itu harus setia. Ana izin minum dulu jemaah. Antum jangan tegang, cuma santai aja. Mau diminum, minum. Yang lapar, cuma nasihat ana satu. Yang mau makan, minum pakai tangan kanan. Jangan lupa. Sifat teman ini, Masya Allah. Antum soalnya separuh masuk kameranya. Jadi tambah dae. Cari teman itu yang apa tadi ngomong? Setia. Wafa. Sifat teman itu wafa. Ada anjing yang lebih setia daripada manusia. Sampai kalau nggak salah di Jepang itu ada patung anjing untuk menunjukkan anjing yang setia sama majikannya. Majikannya mati nggak pernah pulang, tapi itu terus ditunggu sama itu anjing. Kalau anjing punya sifat wafa, manusia lebih harus punya sifat wafa. Dia punya akal. Suami istri. Kadangkala mereka berpisah, bercerai. Karena memang rumah tangganya nggak bisa dilanjutkan. Tapi kesetiaan itu akan menjaga hubungan ini. Dari hubungan ini punya anak 3. Mereka tetap setia. Ini anak kita bersama tetap. Gak akan pernah berubah. Makanya Allah mengatakan dalam hubungan suami istri ini, kalau bercerai, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan lupakan kebaikan yang ada di antara kalian berdua. Kalian menikah karena cinta dulu.
Karena kecocokan di tengah jalan pisah, ya udahlah pisah. Tapi jangan sampai al-ukhuwah al-islamiyah, hubungan anak sama bapaknya, hubungan anak sama ibunya rusak. Di sini kesetiaan seorang suami kepada istri yang sudah tidak jadi istri. Dia akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Istrinya ngomong, "Mas, anak rawat mas ya," kata dia. "Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anak yang kasih nafkah." Tetap suami wajib kasih nafkah. Istri pun seperti itu. Ketika tahu anaknya ikut bapaknya, dia senantiasa mendoakan anaknya. Mudah-mudahan nak bapakmu didik engkau dengan baik. Ada kesetiaan. Kesetiaan di antara sohib pun harus dijaga. Sampai kemana? Nanti sampai ke surga kesetiaan itu. Tadi cerita kita sudah sampaikan. Ada sebuah cerita kesetiaan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab itu hijrah bersama Hisham ibn al-As. Hisham ini dibawa ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Sampai Madinah itu didatangi sama pamannya. Dikatakan bahwasanya ibumu itu nangis-nangis, kau harus pulang. Akhirnya pulanglah dengan terpaksa Hisham bin As. Akhirnya Hisham bin As merasa dia ini gak mungkin diterima taubatnya karena kembali kepada kekufuran. Akhirnya di surat Az-Zumar Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang merasa putus asa karena banyaknya dosa dia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu ngampuni semua dosa. Allah ngampuni semua dosa. Kalian jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Umar ketika dapat ayat itu langsung diambil kertas Umar. Dia tulis ayat ini. Dia kirimkan ke Mekah, jemaah. Dia kirim orang, tolong serahkan surat ini kepada Hisham ibn al-As. Temannya Umar, sahabatnya Umar waktu di Mekah. Sahabatnya Umar waktu hijrah. Tapi karena fitnah dia akhirnya balik ke Mekah. Subhanallah. Sampai surat itu ke Hisham bin As, dibolak-balik, apa maksudnya Umar tulis ini gitu. Nggak paham. Lalu dia minta, Allahumma fahimni, Allah fahamkan aku maksudnya ini apa. Kemudian dia baru paham. Oh ternyata ini maksudnya buat orang-orang seperti aku. Yang sudah murtad, kafir lagi, pikirnya dia nggak mungkin diterima taubatnya. Itu Hisham bin As langsung pasang pelana di untanya, berangkat ke Madinah. Itu kesetiaan dia. Orang ini akan tetap memikirkan temannya. Ya Allah, temanku ini sekarang kalau nggak pernah sholat ya, gimana supaya dia bisa sholat lagi? Aku kepingin ngajak dia sholat. Itu kesetiaan yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kadang-kala kita lihat di masyarakat persahabatan tapi nggak enakan. Sohibnya nggak sholat, aduh Ustaz, jarno Ustaz, nafsi-nafsi. Loh, kok nafsi-nafsi? Antum ajak konconya, Mas ayo sembahyang Mas. Antum main bola diajak sama dia. Main bola ini sunnah, wajib, atau mubah? Jamaah, mubah, boleh aja. Tapi antum ngajak dia. Bal-balan diajak, sembahyang dia diajak. Berarti antum pertemanannya bukan karena Allah. Karena kepentingan lagi. Nggak usah, anak takut dia sakit hati. Subhanallah. Ini loh, dia akan sakit hati sama antum. Tapi suatu saat ketika dia merasakan hidayah itu, dia akan mengatakan kepada antum, makasih, antum ngiling noakan mulai dia. Makasih banyak. Maka di sini jamaah, selain sifat wafa, setia tadi, sifat kedua teman ini ngiling no. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin buat saudaranya. Antum tahu cermin? Antum tahu dari mana kalau kancing antum itu, apa istilahnya? Kadang-kala kita pakai baju itu kancingnya salah. Apa jemaah? Miring. Miring itu. Kan kita pakai baju mengsli. Oh, mengsli maksudnya. Kita pakai baju mengsli. Pertanyaannya, siapa yang tahu baju kita mengsli? Kita sendiri. Nggak tahu kita kalau nggak ada cermin. Kita pakai, sudah berangkat.
Kadang-kala ana lihat istri ana pakai jilbab. Udah masuk mobil. Cak liatin. Kok jilbabnya kualik? Oh iya kualik bang. Masuk lagi rumah. Orang lain jamaah. Itu tugas temen. Mir'ah, cermin. Temennya jalan nih. Kamu tuh kayak gini loh. Aku yang ngeliat kamu. Maka carilah temen yang selalu ngingatkan. Yang makan pakai tangan kanan. Dielingno. Kadang-kala makan bersama. Mas, kanan. Aduh terus-terusan kanan mulai mau. Loh iya. Cinta kepada temennya. Kalau nggak cinta, ya wis dijarno. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, kata dia. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada aku, menghadiahkan apa? Aib-aibku. Jadi mbak yang mau meninggalkan tempat ini minta hadiah khusus nanti sama teman-teman ini. Tolong semua nulis apa kritikan buat anak supaya lebih baik. Itu hadiah spesial. Daripada antum bungkusin, belikan jam, belikan HP, apa, aduh. Ini bisa beli sendiri mbaknya. Pitu bisa tuh. Tapi kalau aib, kita tuh banyak nggak tahu sama aib kita. Anak nggak tahu dengan aib kita kecuali orang yang anak sering diingatkan sama teman-teman ustaz. Anak mau ngomong sama antum. Antum tuh kayak gini kan, jazakallah khair. Umar mengatakan semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aibku kepadaku. Kenapa? Dengan kita mengetahui aib kita, kita bisa memperbaiki diri. Kalau enggak sampai tuwek pancet. Karena merasa benar jemaah. Orang mau menegur, aduh takut Ustaz. Biarkan sudah. Kesian saudara kita ini kalau engkau sahabat dia, engkau cinta sama dia, maka tolong engkau kasih nasihat. Dan subhanallah jamaah, kritikan ini para ulama menyebutkan cara mengetahui kekurangan diri kita itu ada 4. Yang pertama, datang ke seorang ustadz yang ngertilah dengan penyakit hati. Kita tuh kadang-kadang dari omongan kita tahu orang ini hasud, orang ini sombong. Dari gaya ngomongnya bisa tahu orang yang paham lah dengan penyakit-penyakit hati. Seperti orang yang dari BNN itu tahu dengan pemakai dan bukan pemakai. Dilihat lewat, oh narkoba. Sudah kelihatan. Nah, kita datang ke seorang ustadz, ustadz tolong ustadz, anak ini kepingin lebih baik ustadz. Cerita macam-macam, ustadznya, oh kamu seperti ini, kamu harus perbaiki. Kalau nggak dapat yang kedua, cari sohib, cari teman, cari sahabat yang engkau ngatakan mas atau mbak, tolong lihatan aku. Lik miring, lurus no. Kalau ada sesuatu yang kurang tepat, tolong dikasih tahu. Al-mu'min mir'atu akhi. Tapi cari sohib seperti ini sulit. Karena kebanyakan teman tadi bukan lillahi ta'ala koncoan sama kita. Manfaat aja. Jadi yang negur-negur itu malah orang yang suka negur kita itu kita benci. Aduh, tidak koncoan mek bulan. Salat tok. Kita kadang-kadang seperti itu. Padahal ini loh yang bermanfaat buat kita. Kalau yang selalu muji kita, apa manfaatnya buat kita? Orang selalu muji kita, yang ada kita cuma seneng, tapi kita nggak bener. Cari teman yang seperti itu. Dan kalau dapat ucapkan jazakallah khair, makasih engkau ingatkan aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengarkan ucapan-ucapan musuh yang nggak suka sama kita. Di tempat kerja itu biasanya mesti ada 1, 2 mungkin yang nggak suka. Wajar lah. Itu pun ambil manfaat. Orang nggak suka selalu mengkritisi, oh fulana kayak gini, fulana kayak gini, fulana kayak gini. Nggak perlu kita ngomong, aduh fulana ini memang hasut sama Ustaz. Da ono api ini wong. Ustaz. Oh jangan. Kita sampaikan sudah. Kalau memang dia mengatakan seperti itu, antum catat. Sampai ada pesan seorang alim ulama, idza ramakan nas bil hijarah, kalau kamu tuh dilemparin batu sama orang, jangan dibalekno batunya. Fajma tilkalhi, kumpulkan batu itu, batu koral, kalau dia lempar antum sama batu koral, kumpulkan. Untuk apa? Bangun dengannya sulaman nahwan najah. Engkau bangun anak tangga menuju kesuksesan antum.
Jadi omongan orang yang gak enak itu buat kita gak usah dipikiri. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ucapan itu untuk memotivasi kita jadi lebih baik. Yang keempat, cara mengetahui kekurangan diri dengan bergaul sama orang. Jadi kita tahu orang gak suka dengan seperti ini, orang gak suka dengan seperti ini. Kemudian jamaah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, sohib, itu yang mendoakan. Jadi gak perlu dimintai doa. Mas, dungakno mas ya. Kenapa? Ana mau kawin. Antum gak perlu minta doa sama ana. Setiap sujud ana sebut nama antum. Allahu Akbar. Itu teman yang lillahi ta'ala senantiasa mendoakan temannya. Dan ini jarang jemaah. Yang ada malah mendoakan keburukan. Itu yang kita lihat di masyarakat. Kebanyakan doa kita itu nggak lewat pagar rumah kita. Tonggo ini nggak pernah didungakno. Nggak pernah. Maka berusahalah kita tadi menjadikan pertemanan kita ini benar-benar lillahi ta'ala dengan mendoakan teman kita. Nggak perlu orang itu tahu kita mendoakan. Kita lihat teman kita lagi susah. Ya Allah fulan, ya Allah kayaknya punya utang belum bisa bayar, ya Allah. Lunasi utangnya, ya Allah. Dia. Siapa yang punya utangnya, Allah? Wajah-wajah kita ini ngutangin semua, Ustaz. Nggak ada yang punya utang. Karena kerjanya memang ngutangin kayaknya. Memberikan. Yang mendoakan jamaah. Kemudian yang terakhir nih, berkaitan dengan teman, Rasulullah SAW menyebutkan mathalul jalisis salih wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman baik dan teman buruk itu seperti penjual minyak wangi atau seperti pandai besi. Jadi kir, pandai besi itu biasanya niup apinya supaya nyala. Kalau di Arab itu pompa tiupnya itu dari kulit. Kalau di Indonesia Anda pernah lihat dulu itu pakai bambu. Antum tahu bambu yang di apa? Yang dipompa gitu supaya memanaskan itu api supaya jadi panas. Tapi kadangkala ada percikan-percikan api yang keluar. Hamilul mis, kalau kita berteman dengan orang yang baik itu, kita dapat 1 dari 3. Kadang-kadang dapat 3-3-nya. 1 dari yang pertama, mungkin engkau dapat hadiah dari dia. Antum kalau duduk di toko parfum, apa yang antum akan dapatkan di sana? Kadang-kadang ini ada parfum jenis baru, antum coba, seret. Dapat gratis ya mah, masya Allah. Suka antum, alhamdulillah. Hadiah buat antum. Jazakallah khair. Itu teman yang baik. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, imma an tabta'a minhu. Antum beli dari dia. Antum beli. Jadi nggak dihadiahin tapi antum beli. Antum beli ini barang bagus, wangi gitu. Antum bawa pulang semua orang suka. Antum beli sama dia. Itu kemungkinan kedua. Kalau nggak dikasih, nggak beli nggak. Yang ketiga apa? Antum dapat bau wangi. Dapat bau wangi. Antum kalau mau melamar anaknya orang, fulan, ini fulan, konconi fulan, imam masjid, masya Allah. Antum cuma berteman aja orang sudah memuji antum. Cuma koncoan dong. Itu teman baik. Artinya dalam semua hal antum mendapatkan manfaat. Tapi kalau teman buruk, yang ada itu 1 dari 2. Imma ayyahriqa thiyabak, seperti alat pandai besi itu, kebanteran, apinya itu terbang kena baju, terbakar baju. Atau kalau itu tidak terjadi, enggak Ustaz, anak selamat Ustaz. Anak tidak terpengaruh, ini terpengaruh sama orang itu. Anak enggak terpengaruh. Kalau antum enggak terpengaruh, antum akan dapat aroma buruk. Fulan, konconi fulan, preman konconi. Begal. Konconi padahal dia nggak begal dia, tapi berteman dengan orang itu. Dan anak pernah punya teman di pesantren, subhanallah. Dia cerita sama anak ini kumpul sama ya anak-anak pengamen lah kata dia. Mereka minum apa? Anak ngomong hati-hatian tuh. Enggak anak nggak minum. Anak cuma rokokan. Oh iya.
Wis ojo koncoan sama dia anak ngomong. Ya apa mereka teman di kampung ini itu. Dapat setahun beritanya sudah lain. Fulan jadi peminum sama dia. Pertama nama jelek dia dapat karena kumpul sama mereka. Yang kedua dia akhirnya jadi peminum. Maka jamaah berusahalah sekarang kita ini untuk mencari teman baik. Tadi kita bilang berdoa. Nabi itu berdoa minta teman baik. Siapa yang pernah berdoa minta teman baik? Atau berlindung dari teman buruk? Antum tiap hari yang diminta apa? Ya Allah, kalau tidak fulus, sehat, lancar, yang belum kawin mudah-mudahan dapat istri. Nabi itu berlindung mengatakan Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sahabat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya ngeliatin aku terus, memonitor aku terus. Dan hatinya selalu was-was dengan aku. In ra'a hasanatan dafana. Kau lihat aku berbuat baik, dikubur kebaikanku. Kau lihat aku berbuat jahat, diceritakan kepada semua orang. Kita perlu berlindung dari teman yang seperti ini, jemaah. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit menjadi bekal buat kita bisa terus bersahabat di dunia sampai kelak di akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan kepada pembawa acara. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit. Ada pertanyaan? Baik, rekan-rekan sekalian ada? Silakan Mas. Bisa. Dari situ aja Mas, yang keras. Ini sedikit bertanya gitu. Anak kan selain kerja di sini kan juga ada sedikit syarat gitu kan. Nah, yang terjadi itu kebanyakan nyata. Biasanya kalau teman-teman anak yang datang kan, itu pasti harganya kan yuk, gue gitu ya ke pertemanan ada sangat kan gitu. Bahkan kadang ada yang bawa dulu bayarnya lupa kan. Nah, kalau ada teman yang seperti itu bagaimana ya? Saya kasih atau enggak? Masya Allah. Nah, jemaah. Tadi ada pertemanan memang yang untuk dunia saja, manfaat dunia. Nanti di akhirat jadi musuh. Jemaah, kita ini kadang-kala meremehkan masalah utang. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam paling takut sama utang. Jadi kita kalau usahakan tidak beli sesuatu kecuali punya uang. Jadi antum kalau lihat sohib tadi mau utang sama antum kasih nasihat dulu. Tidak apa-apa. Tapi ojo sampai musuhan be aku di akhirat. Karena nanti kita akan nuntut dia. Orang yang tidak bayar utang. Dan ini termasuk akhlak buruk. Nabi SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik lek nyaur utang. Nggak perlu ditagih dia bayar. Kok betul-betulan? Oh, tukang tagih di sana. Gimana? Makanya kasih nasihat enggak usah utang, Mbak. Allahu Akbar. Itu seperti itu. Jadi kalau kita punya teman ya kita harga teman nggak ada masalah jamaah. Kadang-kala kita ini bohong sama teman kita. Ada pelanggan datang, syuf ini harga khusus buat antum. Antum sohib. Padahal enggak gitu loh. Bohong. Maka tugas kita yang pertama jujur sama teman kita. Yang kedua, kalau kita melihat dia itu memang tidak bayar, jangan dikasih. Karena akan jadi beban buat dia. Jadi berhutang ini ada adabnya. Adab berhutang yang pertama itu niat nyaur hutang. Niat. Yang kedua dia memang punya kemampuan bayar hutang. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang berhutang dalam hati kecil nggak mau bayar, itu sama seperti pencuri. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu adallah anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia niat untuk bayar, yang lunasi itu nanti Allah.
Niat antum bayar, Allah yang lunasi. Allah akan bantu dia melunasi. Tapi yang ngambil uang manusia, tapi dalam hati kecil, oh fulan tidak dibayar, tidak apa-apa. Itu akhirnya hancur hidup dia gara-gara tidak bayar utang. Maka antum juga perlu ngasih nasihat tadi. Teman kita ini jadi cermin buat dia. Kalau kita lihat ada yang kurang tepat dari dia, mungkin dia melakukan ini bukan hanya sama antum. Mungkin antum maafkan. Mungkin itu kebiasaan dia, sama yang lainnya dia seperti itu. Maka penting kita memberikan nasihat. Dan sekali lagi, kalau ada orang yang memberi nasihat, biasanya tidak disukai sama teman-temannya. Nabi itu SAW nggak disukai dengan penduduk Mekah. Bahkan dilemparin batu sama penduduk. Diusir dari kota Mekah. Karena apa? Karena beliau ngajak orang kepada kebaikan. Sebelumnya 40 tahun Nabi hidup di Mekah, tidak pernah mengajak orang kepada kebaikan. Ya biasa jadi orang baik saja. Beliau di Mekah jadi orang amanah. Satu penduduk Mekah itu cinta sama Nabi SAW. Tapi ketika beliau mengajak kepada kebenaran, hampir seluruh penduduk Mekah benci sama Nabi SAW. Hanya berapa puluh orang yang masuk Islam. Sisanya maunya ngusir Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Jadi tolong antum jadi teman tadi yang lillahi ta'ala. Lihat temannya nggak sholat, lihat temannya tadi utang nggak bayar, antum kasih nasihat dia. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ini alhamdulillah kan teman-teman kantor saya ini baik-baik semuanya Ustaz. Masya Allah. Cek tunggu baik-baik semua kok amin sih. Jadi agak berat Ustaz meninggalkan mereka. Dan insya Allah saya sayangkan mereka rahmat. Jadi bagaimana ya cara membalas kebaikan mereka satu persatu, karena kan nggak mungkin 10 tahun saya di kantor banyak sekali gitu dari kebaikan yang saya sadar ataupun enggak. Jadi yang efektif untuk membalas tuntas gitu gimana untuk teman? Terima kasih. Masya Allah jamaah ya. Jadi memang kebaikan itu tidak boleh dilupakan. Dan Allah juga tidak pernah lupa dengan kebaikan yang kita lakukan. Buat teman-teman, ketika berbuat baik, niatlah lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan budi. Kalau kita berbuat baik sama orang, harapannya dibalas, yang ada loro hati. Kalau kita mengharap kepada manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur. Dikasih semua fasilitas, sholat telat-telat. Itu tuh manusia benar-benar kata Allah kafur, nggak bersyukur manusia ini, kufur. Jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia dengan harapan dia itu membalas kebaikannya, yang ada sakit hati buat kita. Maka berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah Mbak, teman-temannya Mbak ini yang katanya baik semuanya lillahi ta'ala. Terus bagaimana membalas mereka? Ya Allah yang bisa balas, Mbak nggak akan bisa balas itu. Dalam agama Allah, Rasulullah SAW mengatakan man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kalian, kalian balas. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan. Membalas dengan apa? Ya terserah. Apa yang dia lakukan? Dia pernah membantu kita, kita bantu dia juga. Seperti itu. Seperti yang diajarkan, kita diajarin sejak kecil ya. Anak hidup di kampung, di Gebang sini. Itu kalau ada orang-orang tetangga kadang-kala bawa rantang ya, ngasih apa, ibu anak ngasih tahu, itu ada telur masukkan ke rantangnya atau apa masukkan, untuk saling berbalas kebaikan. Itu yang diperintahkan kita. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Tapi kalau nggak bisa, terlalu banyak kebaikan dia, dan anda juga nggak punya sesuatu yang bisa membalas kebaikan dia, faqulu lahu jazakumullahu khairan. Kata Nabi, maka ucapkan kepada mereka jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan yang lebih baik. Kalau kalian mengatakan itu seakan-akan sudah balas, Mbak. Jadi Mbak kalau mengatakan jazakumullahu khairan ya, mengingat kebaikan mereka, mendoakan mereka, insya Allah pas Mbak, sudah Mbak. Seperti itu. Dan
Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kita kadangkala malu meminta maaf. Atau kadangkala sebagian tidak mau memberikan maaf. Dua-duanya sifat buruk. Malu mohon maaf dan tidak mau memberi maaf. Dua-duanya sifat buruk. Maka dalam pertemanan pasti adalah yang namanya gesekan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah, khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Ambil maaf. Ada orang menyakitin kita, kita maafkan. Kita menyakitin orang, langsung minta maaf. Karena itu biasa terjadi, maka dengan Mbak memaafkan teman-temannya semua dan teman-temannya memaafkan, insya Allah selesai. Tinggal tadi saling mendoakan, setia. Kalau dengar temannya, ya Allah dulu temanku ini yang biasa ngajak aku ngaji, sekarang berhenti dia sholat karena punya masalah. Itu terjadi, jam. Tugas kita sebagai teman, didatengin temannya, didoakan seperti Umar bin Khattab, bagaimana setianya dengan Hisham ibn al-As. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Baik, satu lagi terakhir. Pak Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ini dekat, bisa untuk bawa. Pak Ustadz, sekarang ini kan lagi tren ya Pak Ustadz. Ada kumpulan arisan-arisan yang ya ibu-ibu yang selfie itu Pak Ustadz. Itu kan tipis Pak Ustadz, antara ya entah itu sahabat atau pertemanan gitu ya. Tapi kan yang mungkin karena media sosial sekarang ini yang lagi zaman mungkin ya, apa karena kalau menurut saya sih mungkin nggak banyak mudaratnya mungkin ya. Mohon ini pandangan dari Pak Ustadz gimana? Masya Allah. Iya jemaah. Jadi kalau bicara arisan, yang pertama bicara arisannya. Arisan boleh-boleh aja. Bukan boleh-boleh aja ya. Sebenarnya arisan tidak dianjurkan. Karena akad arisan ini akad hutang. Yang dapat pertama itu utang sama semua orang. Dan biasanya kalau dapat pertama malas datang. Malas datang, nggak bayar. Datang malas, mending bayar. Datang, aduh afwan, ana ada urusan. Itu. Ternyata arisan ini menyebabkan persahabatan, pertemanan jadi rusak. Karena akadnya akad utang. Gimana? Kemudian kalau arisannya ditambah, ya isinya hal-hal yang kurang berguna. Oke, pertemanan baik, mau kita. Tapi pertemanannya karena arisan, bukan karena Allah. Maka ini yang perlu diluruskan. Kadangkala teman-teman ang arisan nanti makan di mana ibu-ibu ya, bojone tidak diurusi. Lali bojone. Padahal jamaah ini ada sebuah ajaran Nabi yang sunnah, yang istri harus di rumah. Ini juga beban buat perempuan yang bekerja. Jadi Rasul SAW mengatakan, idza ra'ar rajul, kalau seorang laki itu melihat sesuatu yang menghidupkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya, kemana ibu? Yang buka pintu pembantu. Astagfirullah, pembantu. Nah, artinya akhirnya perempuan tadi ada hal-hal yang ada sunnah-sunnah yang akhirnya ditinggalkan. Maka kalau Anda lihat perkumpulan ibu-ibu yang seperti itu, ya mudaratnya mungkin lebih besar dari sisi perhutangan tadi. Keluar rumah yang ada nanti kumpul di mana restoran, makan, foto-foto, ini anaknya ndak diurusin, kewajiban dia tinggalkan. Ingat, wanita yang soleha itu punya 4 kriteria. Yang pertama, kalau dipandang suami nyeneng no. Perempuan yang paling indah itu kalau suaminya datang dalam pakaian yang masya Allah ya, nggak pakai daster. Kadang-kala perempuan datang dasteran bolong-bolong, rambutnya dia apa? Iya, artinya perempuan itu banyakkan cantik di luar, di rumah jelek.
Kalau mau ikut arisan, Masya Allah, ke salon dulu jemaah. Suaminya pulang digusok kabeh. Ada hilang semuanya. Maka nasihat tadi, perempuan lebih utama ya cantik buat suaminya. Dipandang suaminya selalu indah. Dan ada sifat perempuan yang mungkin banyak perempuan-perempuan lupa ya. Di Jepang, ini di Jepang, cerita di Jepang. Sejak anak ke Jepang jadi banyak cerita dari Jepang. Perempuan Jepang itu, ada orang Indonesia nikah sama perempuan Jepang. Dia ngomong, Ustaz, subhanallah Ustaz, ana mendapatkan pelayanan yang gak dalam bayangan Ustaz. Ana itu kalau mau berangkat kerja, istri ana itu dampingin Ustaz. Bawain bekal ana sampai ke pintu pagar. Setelah itu dia tidak beranjak dari pintu pagar sampai ana hilang dari pandangan mata dia. Allahu Akbar jemaah. Ini harus ke Jepang ini jemaah. Itu kalau pulang kerja Ustaz, Masya Allah, selalu dia bukain pintu, dia bukain jaket ana, dia dudukkan ana, dia ambilkan baskom isinya air hangat Ustaz. Kaki ana itu dibasuh sama air hangat Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Antum kalau dapat istri kayak gitu jemaah, enggak kepingin keluar rumah jemaah. Itu seperti itu. Artinya Pak wanita yang suka keluar rumah, yang akhirnya menelantarkan kewajiban sebagai istri, ya tadi mudaratnya akan lebih banyak. Ya. Kemudian yang kalau disuruh taat. Jadi wanita kalau disuruh suaminya, udah jangan keluar rumah, jangan keluar rumah sudah. Yang ketiga, kalau suaminya sedang keluar rumah, jaga kehormatan suaminya dan jaga harta suaminya. Akan jadi wanita yang paling mulia. Jadi kalau dikatakan gimana pandangan kita dengan mereka ibu-ibu yang suka arisan ini, ya seharusnya tidak lah ya. Apalagi berhutang, yang terbebani kadang-kala suaminya. Ketawa-ketawa suami selalu minta ini untuk arisan. Kalau dapat nggak dikasihkan suaminya cuma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, ana kembalikan kepada muwajarah.